Selamat datang di channel Dimas Adiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman, penggerak literasi. Kali ini saya akan membicarakan kembali mengenai kurikulum merdeka, di mana kita sudah banyak mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa itu? Nah, saya akan membicarakan dari awal dulu bahwa kurikulum kita ini masih mengacu pada kurikulum 2013, cuma disempurnakan sehingga menjadilah kurikulum merdeka. Apa saja yang menjadi bangunan dari kurikulum itu? Dasar dari kurikulum merdeka sama, yaitu sistem undang-undang pendidikan nasional, ya. Kemudian di dalam kurikulum merdeka ini yang menjadi acuan yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Lalu diturunkanlah menjadi yang namanya, yang pertama kali adalah standar kelulusan yang disebut dengan SKL. Kemudian dari SKL nanti akan turun menjadi standar isi, kemudian dari standar isi kemudian standar proses, setelah standar proses kemudian standar penilaian. Jadi ini perlu kita pahami bersama, ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah SKL, kemudian turun menjadi standar isi, kemudian setelah standar isi turun lagi menjadi standar proses, kemudian turun lagi menjadi standar penilaian. Lalu apa saja yang menjadi standar kelulusan dari kurikulum merdeka ini? Ini perlu kita pahami bersama. Ini yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada dua bagian pada standar kelulusan ini. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah literasi dan numerasi. Jadi totalnya adalah 8 standar kelulusan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya, kemudian yang ketiga adalah mandiri. Kemudian yang keempat adalah bergotong royong. Kemudian yang kelima, berpikir kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Lalu yang ketujuh sudah saya sampaikan tadi, yaitu literasi. Yang kedelapan adalah numerasi. Itu adalah standar kelulusan yang perlu dipahami oleh kita semua, para guru, supaya paham bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan standar kelulusan ditambah dengan 2 komponen lagi, ya. Jadi kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 ditambah dengan 2, ya, yaitu literasi dan numerasi, maka jadilah ada 8 standar kelulusan. Dari sebuah proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, yang pertama harus membuat anak itu menjadi lebih beriman, bertakwa, dan menjadi punya budi pekerti yang luhur. Maka di sini pada pelatihan-pelatihan yang diberikan pada para guru penggerak, yang pertama adalah pemikiran-pemikiran dari KHD. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, ya, berkebinekaan global. Kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu juga. Kita mempunyai banyak budaya, punya banyak adat istiadat, bahasa, dan sebagainya yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke. Semua adalah kekayaan kita yang luar biasa. Kemudian yang ketiga maksud saya adalah mandiri. Kita harus membuat para pelajar kita menjadi pelajar yang mandiri, yang bisa punya menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri. Kemudian kalau diberikan tugas juga dia bisa mengatur dirinya sendiri. Kemudian di dalam proses belajar, ya, kalau pada kurikulum sebelumnya ada namanya komunitas belajar atau bergotong royong. Jadi bagaimana di dalam proses belajar itu harus mengutamakan gotong royong. Kalau misalkan ada sebuah pekerjaan proyek bisa dilakukan secara bersama-sama.
ada misalkan memberikan tugas kepada seorang guru geografi atau guru IPS menugaskan kepada siswanya misalkan melakukan survei ada berapa jumlah penduduk di RT-nya. Maka di situ bisa dibentuk tim, kemudian mereka bekerja sama. Proyek ini sederhana tetapi bisa membuat mereka bagaimana mendatangi orang lain, kemudian mereka bertanya, mereka melakukan pendekatan kepada karakter-karakter orang yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi tidak serta-merta mereka itu hanya dijejali pengetahuan-pengetahuan yang ada. Sekarang era sudah begitu terbuka. Sudah begitu banyak informasi yang bisa didapatkan secara online atau secara daring. Jadi guru hanyalah memberikan motivasi agar mereka terbiasa dengan pemikiran-pemikiran maju, pemikiran-pemikiran yang membuat mereka kritis dengan segala sesuatunya. Fenomena-fenomena yang ada sekarang harus dikritisi. Apakah itu benar atau tidak? Maka tidaklah heran jika berbagai macam yang ada di media sosial, di internet sekarang terjadi kontroversi karena banyak orang yang kritis dan tidak serta-merta percaya tanpa data dan fakta yang ditunjukkan secara langsung. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Jadi kita harus membuat anak-anak kita kreatif. Dan inilah yang membuat bangsa kita menjadi hebat. Bangsa kita menjadi maju karena anak-anak mudanya yang kreatif penuh dengan inisiatif. Menciptakan hal-hal baru. Kalau dia menghadapi masalah, dia punya solusi-solusi yang mereka tawarkan, yang mereka hasilkan, yang mereka tumbuhkan dari diri mereka. Semuanya ini bisa dilakukan karena dua hal. Yang pertama adalah literasi. Mereka terbiasa membaca. Yang namanya literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami sebuah bahan bacaan, apa isinya, dan bagaimana mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi merupakan dasar bagi semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah numerasi, yaitu bukan cuma sekedar matematika, tapi bagaimana logika untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara teratur, kemudian secara dari yang kecil ke yang besar, dari yang nyata ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks. Itulah yang diajarkan dalam numerasi, sehingga mereka menjadi cerdas secara finansial, cerdas secara numerik. Oke, ini saja kawan-kawan guru di seluruh tanah air. Mudah-mudahan Anda menjadi guru yang sukses, yang mampu menginspirasi para siswanya. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru. Saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.